Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi di channel Gugus Juru. Video persembahan kali ini dari KKG kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPAS dengan materi harmoni dalam ekosistem. Sebelum masuk ke materi, Kak Linda ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Mungkin di sini ada adik-adik yang lupa. Baik, Kak Linda akan jelaskan ulang. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Setelah adik-adik tahu penjelasan tentang ekosistem, selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup, sehingga makhluk hidup itu saling memakan satu dengan yang lainnya. Dalam rantai makanan ada 3 peran makhluk hidup, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk lebih jelasnya, di sini Kak Linda memberikan contoh rantai makanan. Pada gambar terdapat tanaman padi, belalang, katak, ular, dan jamur. Tahukah adik-adik semua yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai pada gambar tersebut? Mari kita belajar bersama. Tanaman padi berperan sebagai produsen. Belalang, katak, dan ular berperan sebagai konsumen, dan jamur berperan sebagai pengurai. Kenapa tanaman padi berperan sebagai produsen? Karena semua tanaman itu dapat membuat makanannya sendiri, sehingga berperan sebagai produsen. Tanaman padi dimakan oleh belalang, sehingga belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak, sehingga katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular, sehingga ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Lama-kelamaan ular bisa mati dan membusuk dan akan diuraikan oleh jamur. Itu tadi rangkaian penjelasan tentang rantai makanan yang ada pada gambar. Setelah mempelajari tentang rantai makanan, kita ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan pada ekosistem yang lebih besar. Sehingga jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan. Sehingga dalam jaring-jaring makanan itu bisa terdapat 1-5 bahkan lebih rantai makanan. Adik-adik, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang jaring-jaring makanan, di sini Kak Linda akan memberikan contoh gambar jaring-jaring makanan. Pada gambar terdapat rumput, pohon, ayam, ulat, belalang, tikus, ular, katak, dan burung elang. Nah, adik-adik tahu tidak, dalam jaring-jaring makanan itu terdapat berapa rantai makanan? Nah, benar sekali. Pada jaring-jaring makanan tersebut terdapat 5 rantai makanan. Yang pertama, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Yang kedua, rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular. Yang ketiga, rumput dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Yang keempat, daun dari pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan oleh burung elang. Dan yang kelima, daun dari pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan ayam, dan ayam dimakan oleh ulat. Itu penjelasan dari jaring-jaring makanan pada gambar. Setelah adik-adik mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, selanjutnya yaitu tentang piramida ekologi.
Piramida ekologi adalah gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup dalam suatu ekosistem, sehingga antara hewan dan tumbuhan itu dapat dikelompokkan berdasarkan perannya. Untuk lebih jelasnya, Kak Linda akan memberikan contoh gambar piramida ekologi. Gambar paling bawah yaitu ada pohon dan rumput berperan sebagai produsen. Gambar kedua dari bawah yaitu kelompok hewan konsumen tingkat 1. Gambar 3 dari bawah merupakan kelompok hewan konsumen tingkat 2. Dan gambar paling atas itu merupakan kelompok hewan konsumen tingkat 3 atau biasa disebut konsumen puncak. Itu merupakan penjelasan dari piramida ekologi. Nah, adik-adik, setelah adik-adik tahu antara tumbuhan dengan hewan itu saling berkaitan, apakah adik-adik pernah berpikir apa yang terjadi apabila salah satu makhluk hidup yang ada pada rantai makanan maupun jaring-jaring makanan itu berkurang atau bahkan musnah? Kira-kira berpengaruh apa tidak ya dalam keseimbangan ekosistem? Pastinya sangat berpengaruh. Contohnya, semisal tikus itu dibunuh atau diburu oleh petani supaya tanaman padinya itu tidak selalu dimakan oleh tikus, populasi padi semakin meningkat, sedangkan konsumen selanjutnya itu juga akan berpengaruh. Yang biasanya itu ular memakan tikus, sedangkan tikus tidak ada, ular juga populasinya juga akan berkurang. Dan selanjutnya hewan selanjutnya juga berpengaruh juga, populasinya juga akan berkurang bahkan bisa musnah. Kira-kira kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu apa saja sih? Kira-kira adik-adik tahu apa tidak ya? Jadi yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, perburuan hewan liar di hutan secara sembarangan. Yang ketiga, penggunaan pupuk buatan dan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, membuang limbah dan sampah sembarangan. Dan yang terakhir, penangkapan ikan secara besar-besaran. Itu merupakan kegiatan manusia yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Sehingga kita semua harus menjauhi atau bahkan tidak melakukan hal-hal yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Baik adik-adik, mungkin itu yang dapat Kak Linda sampaikan. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Gugus Juruk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.